Di mana kamar mandinya? Di mana kamar mandinya? Aku sudah nggak tahan lagi. Cermin, untuk wanita secantik diriku, kenapa kamu tidak memberikanku pria tampan dan mampu? Kamar mandi, kamar mandi, kamar mandi. Akhirnya. Ah. Kai, Arya, kamu mau ngapain? Tidak. Susan, aku sungguh punya perasaan yang kuat untuk Arya. Lihat betapa tulusnya aku. Aku bahkan membawa mas kawin. Perjanjian akuisisi saham. Jadi ini yang kamu maksud dengan ketulusan? Sepertinya kamu belum tahu ini, Susan. Harga saham Sioux Group Terrace Mariside. Aku masih mau membelinya dengan harga $30 per saham. Untuk membelinya, tidak akan lama lagi. Sebelum tidak ada yang mau membelinya, bahkan dengan $1 pun. Aku sudah sangat membantu kamu, Susan. Urizen Kelo Argasu. Bukan urusanmu, anak manja. Jangan ikut campur. Kepala pelayan. Antarkan tamu kita keluar. Tuan Lin, Silicon. Masih sok kuat ya? Mari kita lihat. Apakah kamu masih bisa bertahan nanti? Nanti, bukan hanya anak perempuanmu. Tapi bahkan kamu juga. James. Kamu ada di mana sih? Susan. KAI, kamu berhenti di situ. Susan, tolong aku. Anak perempuanmu mau membunuhku. Aku akan, Mama, minggir. Aku akan menikam si mesum sialan ini sampai mati. Arya, jangan kurang ajar sama Kai. Mama, kenapa kamu memanggilnya begitu? Kai. Paman Jamesmu sedang dalam masalah. Aku khawatir di sekolah. Ada yang mau menyakiti Arya. Lily sudah setuju. Mulai hari ini, kamu akan menjadi pengawal Arya di sekolah. Aku? Penggawal? Mama, Aku sudah di alam kultivasi selama lebih dari 1000 tahun. Tapi di sini di Bintang Biru cuma lewat 1 hari. Tapi perangkat ini, kalau aku bisa bawa ini ke alam kultivasi, bayangkan berapa banyak pil abadi yang bisa ditukar dengan ini. jangan-jangan kamu belum pernah pegang HP sama sekali, Camp Hungen. Berhenti ngikutin aku. Aku, guru 10.000 abadi yang perkasa ini, bekerja jadi pengawal pribadimu. Kamu malah mengeluh? Kalau bukan karena permintaan mamaku dan instruksi Nyonya Su, siapa yang mau buang-buang waktu untukmu? Camille. Aku sekarang ngerti. Kamu sudah naksir aku sejak kecil. Dan sekarang kamu pakai ini sebagai alasan. Kumabut dikten aku ya, biar ku kasih tahu. Itu sangat klise. Kamu ngawur. Dan aku yang membasahi kamu. Itu klise juga? Camille. Terserah. Aku telepon Roy supaya jemput aku. Cuma buat nunjukin ke kamu, jarak antara kita. Jarak itu nggak bakal mengecil, cuma karena ibu-ibu kita berteman. Atau bikin kita lebih dekat. Arya, ayo kita ke sekolah bareng. Makasih, Roy. Pergi sana. Satu lagi penggemar Arya? Aku? Mengaguminya? Antrean cowok yang ngejar Arya, membentang dari gerbang selatan Universitas Sungai Utara, sampai ke gerbang barat. Kamu pikir kamu bisa menyaingi? Dengan banyaknya bucin di sekitarnya. Kamu cuma satu lagi. Sebagai wakil presiden Dewan Mahasiswa, aku nggak akan turun ke levelmu. Jauhi Arya mulai sekarang. Lepaskan saja, Roy. Ayo kita pergi. Jangan buang-buang napas untuk dia.
Mobilku. Dari 0 ke 60 dalam 2,9 detik. Gimana rencanamu buat ngikutin? Gimana rencanaku buat ngikutin? Pakai ini, jelas. Apalagi? Lupakan. Aku nggak ngobrol sama orang bodoh. Aku nggak ngobrol sama orang bodoh. Ya, jadi kamu bahkan nggak mau ngobrol sama aku? Fuck polisi, ada yang ngebut. Berhenti di sana. Berhenti. Plat nomor J68523. Maaf, Pak, mobil ini terlalu cepat. Sangat sulit dikendalikan. Ini bukan mobil, ini kursi roda. Kursi roda. Siapa itu? Hai. Main-gear. Ini kursi roda jenis apa sih? Kok bisa secepat ini? Pasti ngebut 200, ya? Ternyata aku masih jago. Ya, Kamu siapa? Ani sekolah, Bang. Rumah sakit di sebelah. apa yang kamu bicarakan? Aku Murid di sini. Murid. Baiklah, silakan lewat. Apa kamu bahkan cek kartu pelajarnya? Kamu langsung aja kasih masuk? Gitu aja? Kok si Udik itu bisa secepat itu? Apa maksudmu mobil superku? Nggak bisa ngalahin kursi roda rusak? Ada masalah? 4 roda kamu, nggak bisa ngejar 2 roda aku? Merasa nggak terima? Kamu, awas. Maaf Roy, kalau kamu biarkan dia lewat, kamu tahu akibatnya. Jangan khawatir, aku yang urus, aku akan bikin dia bayar. Apa kamu punya kartu pelajar? Tidak. Kalau begitu, maaf, harus punya kartu pelajar untuk masuk ke sini. Calo Mereka? Apa kamu periksa satu persatu mereka semua? Jujur saja ya. Kamu sudah membuat Tuan Luo, putra dewan sekolah, marah. Aku nggak punya pilihan. Jadi cuma aku yang kamu periksa? Hei, nggak perlu begitu. Biarin aja dia masuk. Miss Quinn, APA, apa aku nggak boleh bawa muridku ke kelas lagi? bukan begitu maksudnya. Baiklah, silakan lewat. Ayo pergi. Awasi baik-baik Kai dan Arya. Cari kesempatan untuk menyerang. Begitu aku dapatkan mereka, lihat saja apakah si Jalang itu masih berani menolak kesepakatan. Ya. MS. Queen. Sedang apa? Gak mungkin. Gue terlalu jago. Bahkan Miss Queen aja nggak bisa nolak gue. Dia terlalu berani. Udah dateng nih. Tunggu. Gimana kalau ada yang udah tahu siapa gue, terus pakai jebakan buat ngetes gue? Ha, gue kelihatannya gampang dibegoin. Ya? Gue ikutin aja deh. Biarkan gue dimanjain. Miss Quinn. Hai, kamu masih kayak waktu kecil. Mau dipeluk terus. Kai. Itu nama panggilan waktu kecil gue. Kok kamu tahu? Kamu kenapa sih? Kamu sampai lupa sama gue? Gue tante kamu. Mamamu itu sepupu gue. Gue sampai nyusuin kamu waktu bayi. Gue udah bertapa bertahun-tahun. Gue beneran lupa semua itu. Gue hampir aja berbuat dosa besar. Tante. Kamu udah gede banget. Bukannya gue yang harusnya bilang gitu? Dasar nakal. Iya, iya, iya.
KAI, dengerin nasihat tantemu. Di sekolah. Jangan sekali-kali macam-macam sama Roy sama Liam. Engerti? Kenapa? Soalnya, kekuatan di belakang mereka itu gede banget. Dan kamu ini pembuat onar. Kamu nggak kasihan sama tante yang khawatir? Gue harus takut sama mereka, anak-anak nakal itu? Dasar nakal. Dasar kamu. Udah, kelas mau mulai. Cepetan balik ke kelas, jangan telat. Selama kamu nggak bikin masalah, tante janji sama kamu, ada hadiahnya. Adia? Roy, Miss Quinn Layong, membawa orang itu masuk. Kami sudah coba segalanya, tapi dia nggak mau dengar. Gak guna, kamu bisa apa? Dia nggak mau pergi begitu aja. Roy, kamu harus cari cara buat ngasih pelajaran ke dia. Sepertinya, waktunya dia dikasih pelajaran. Oak, aku akan suruh orang urusin ini sekarang. Jadi kamu Kayun. Arya, dia khawatir kamu bakal nyasar, jadi dia minta aku anterin kamu ke sana. Khawatir sama aku? Sejak kapan dia baik banget? Jadi ini beneran ruang kelas. Dan Arya beneran ada di dalam? Iya, ini tempatnya. Cepetan deh, jangan bikin Arya nunggu lama. Baiklah. Ada guru yang butuh aku, jadi aku harus pergi. Dah. Roy, kerja bagus. Baju jam masak, kita ambil fotonya. Oak. Aku nggak sabar. Lihat dia mempermalukan diri sendiri. HI, ini. Ruang ganti wanita. Mesem, keluar dari sini. Hillier, dasar mesum. Cepat keluar. Kau melecehkan kami. Pergi sana. Ada orang yang datang. Banyak. Jadi ini jebakan untuk aku ini. Mari kita lihat bagaimana aku ini memberi pelajaran pada anak-anak nakal. Pembekuan waktu. Tapi sebelum aku urus mereka. Aku harus urus kalian berdua dulu. Anna, kenapa di dalam sepi sekali? Dengar itu? Itu tidak mungkin. Bos, kayaknya aku dengar sesuatu. Seperti suara wanita, mengerang. Sudah kubilang orang ini mesum. Sangat mesum. Sekarang aku menangkap basah dia. Buka. Dasar anak kecil, mau menangkap aku ini, ya? Teleportasi. Hai, beraninya kau masuk ke ruang ganti wanita, kau benar-benar melanggar. Jaket tebal berlapis dan celana tebal berlapis, dilapisi kulit domba, dibungkus kain, bahkan di suhu minus 40, 50. Mata yang begitu berapi-api, sudah berbicara sendiri. Pesona yang berapi-api, mustahil ditolak. Penampilan yang begitu panas, semua berkat kerja keras kami. Mr. Fan kami sendiri yang berapi-api. Kami tunggu kritikannya. Selanjutnya, grup dengan aku yang berapi-api. Kai, aku bahkan gak peduli apa yang kamu lakukan ke mereka. Tapi kamu masuk ke ruang ganti cewek, itu fakta yang jelas. Aku akan bilang ke mamaku sekarang juga. Kalau mamaku tahu, kamu itu mesum total. Dia pasti gak akan pernah mengizinkanmu. Terus-terusan banggi keciku. Manayong beli itu. Ah, Kamu sendiri yang mesum. Aku yang bilang kamu itu mesum. Aku akan usir kamu. Si Udik, Hellier dari sekolah ini. Arya, hanya aku yang akan lindungi. Hampir lupa sama kamu, si bucin. Mau jadi bucin, ya? Aku akan biarkan kamu jadi bucin sepuasnya. Roy, kamu keren banget. Arya, akhirnya kamu paham perasaanku. Pada momen ini, aku harus menyanyikan lagu untukmu, untuk mengungkapkan hatiku. Untukmu, aku berubah jadi manusia serigala, sayang. Untukmu, aku jadi gila mungkin. Untukmu, aku berubah jadi manusia serigala, sayang. Untukmu, aku jadi gila mungkin. Dia lagi ngapain? Kalian lagi ngapain di ruang ganti? Roy. Dia kenapa sih? Nggak tahu. Aku masuk dan lihat. Roy lagi pelukin kaki cewek. Benar-benar hanyut dalam momen. Siapa sangka senior Roy yang terhormat. Suka hal-hal kayak gitu? Mungkinkah?
C'est Karan Semua Oran Sukabejini? Nggak berani, nggak ngerti, tapi aku hormati. Arya, kamu wangi banget. Boleh aku cium? Lupakan saja. Aku nggak tahan lagi, aku pergi dulu. Kai yang mesum aja udah parah. Tapi si Roy ini level mesumnya beda lagi. Ini bikin kesel banget. Tuan Muda, Arya Su keluar sendirian. Ro maupun Kai nggak ada bersamanya. Waktu yang tepat. Arya, lama tidak berjumpa. Cal Liam, QRS Lin Corporation. Kau ingat aku, luar biasa, Arya. Apa yang kau lakukan di sini? Pals. Seperti yang kau tahu, aku adalah pewaris tunggal Lin Corporation. Kalau kau milikku, kau akan menjadi istri direktur masa depan dari Lin Corporation. Ikut aku. Maaf, tapi aku tidak tertarik. Tunggu dulu. APA, kalau tidak bisa mendapatkan gadisnya, kau malah menculik? Ayo pergi, kalau begitu, dengan cara yang sulit. Tono. Di mana dia? Permisi, apakah kamu melihat Arya? Dia tadi di sini, bersama pewaris Lin. Liam Lin. Dia dalam masalah. Ibuku akan membunuhku. Apa yang kau lakukan? Meisu. Menculiknya di siang bolong. Begini saja? Pals, bos, ada kursi roda yang mengejar kita. Kursi roda? Apa kau sedih gila? Serius, lihat. Mobil 2, ada kursi roda yang mengejar kita. Tabrak saja. Kalau kita tabrak kursi roda, pasti kita akan ditipu. Bodoh sekali. Tidak takut Tuan Lin akan menyalahkan kita? Kita bahkan tidak bisa membunuhnya dengan menabraknya. Bos, tabrak dia. Pals, itu monster. Takut apa sih? Ambil senjatamu dan ikut aku. Kamu bawa banyak senjata ya? Baka, berani-beraninya, kamu mengacaukan rencana Tuan Lin, kamu pasti ingin mati. Aku ingin hidup, tentu saja aku ingin. Serang dia. Tunggu, jangan langsung main kasar. Kita bisa bicara baik-baik. Mau bicara apa? Tuan Lin MU itu, dia bayar kalian berapa? Aku akan kasih 10 kali lipatnya. Sekarang minggir. Jadi kamu anak orang kaya. Ayo kita rampok dia dapatkan uang banyak, lalu kembali laporkan ke Tuan Lin. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Oh, untuk kami Samuel Tikabang. 10 kali lipatnya itu, 750 juta rupiah. Cuma 750 juta? Itu terlalu. Kalian terlalu menganggapku tinggi, harganya aja nggak sampai segitu. Aku cuma punya 2 koin tersisa, beli jajan buat kalian sendiri. Dengar, bocah, kamu main-main sama aku? Ini negara hukum. Jangan berani-berani menyentuhku, itu melanggar hukum. Dangaria. Jangan paksa aku pakai gerakan pamungkasku. Gerakan pamungkas, kau cari mati. Serang dia. Dor. Breng. Bru. Dor. Bereng. Brak. Dor. Bereng. Brak. Kenapa jadi penculik? Seharusnya kau jadi penari pria di klub. Dazar Ratu Drama. Ini kamarmu, kan? Kopana Sekali. Kau demam. Ya. Aku kepanasan. Ucapanmu sudah tidak jelas. Aku kepanasan banget. Aku sangat butuh itu. Panas banget? Tolongin aku.
Emang seru apa kalau dikerjain sendiri, biar aku yang bantuin. Boleh. Aku bakal ngasi pelajar en but à Camus. Makasih buat semalamnya. Sama-sama. Kai, aku bagel bunuh kamu. Ya ampun, muminya bangkit lagi. Santai. Diam aja di situ. Mama, lihat deh dia ngikat aku gimana. Lihat ini keterlaluan banget. Kamu sendiri yang minta diikit semalam. Masa ya aku repot-repot kalau enggak? Aku kan gak maksud beneran dilakuin. Mama harus belain aku. Udah. Ikatnya bagus. Gue malah mikir dia nggak ngikat kamu cukup kencang. Harusnya semua tangan kaki kamu diikat. Wajar aja. Mama, ngomong apa sih? Kamu kan kemarin dikasih obat. Kalau Kai nggak bawa kamu pulang, nggak tahu bakal jadi apa. Kamu kan seorang gadis muda. Kamu harus mulai bersikap seperti itu. Kamu minta maaf sama Kai. Nggak perlu minta maaf, Nyonya Su. Tapi Arya di sekolah nggak pernah dengerin aku. Lain kali, kalau kejadian kayak gini terulang lagi, aku mungkin nggak bakal sesukses ini. Minta maaf sama si udik ini? Mimpi kali. Mama, kenapa sih Mama pukul aku? Kai itu ngelindungin kamu. Dia lagi jagain kamu. Kamu harus dengerin Kai. Hai, kalau Arya masih nggak dengerin kamu, ya kayak yang gue lakuin tadi. Sampurna. Kamu mau ngapain? Ini barang-barang apa sih? Kamu mau pindah ke sini? Kamu memang nggak ngerti. Guru itu bilang ke kita, Calo l'agi di sekolah. jangan sembarangan, harus siap sedia. I need buat pelajaran. Orang juga harus makan. Bawa panci dan wajan, biar bisa makan kalau lapar. Masuk akal, kan? Terus ini? Sebagai kultivator, bawa tali pengikat abadi buah jaga-jaga juga masuk akal, kan? Apa? Kamu mengobrak-abrik barang-barangku? Mau digebukin ya? Kamu. Kai. Aku juga mau es krim. Kamu juga mau? Enggak, cuma segitu. Kalau mau, kamu jilat aja yang bersih. Dasar jahat. Hayam, berani-beraninya kau menggagalkan rencanaku? Aku akan membuatmu membayarnya. Bos, dia itu orangnya. Dia sudah mempermalukanku berulang kali. Mau diapain dia? Aku ikut. Kau mengajari aku cara kerja? Enggak, tentu saja tidak. Lupakan saja. Kalian sekelas. Awasi dia untukku. Begitu aku dapatkan dia, aku akan biarkan kau pukuli dia sedikit. Siap, bos. Apa, Camus marah? Ya. Ya, kamu duduk di sini. Aku harus duduk di mana? Meja ini penuh. Duduk di mana saja yang kamu mau. Itu urusanku apa? Beberapa orang bahkan gak punya tempat duduk. Sudah jelas. Mereka bukan dikilas kita. Dasar si kecil. Itu, sebenarnya ada benarnya juga. Untungnya, aku bawa sendiri. Sofa, gimana kamu muat itu di sana? Nggak heran berat banget. Kamu bawa meja kopi ke kelas, microwave, dan kamu makan hotpot di sini? Apa salahnya? Meja kopinya buat naruh buku pas pelajaran. Abis pulang sekolah, taruh panci dan bahannya. Dan aku bahkan hemat biaya makan. Kamu. Kamu dalam masalah besar. Meja yang baru kamu kotori itu milik Presiden Dewan Mahasiswa. No, dia itu orang yang sangat jorok. Kamu mati deh. Presiden Dewan Mahasiswa? Presiden Dewan Mahasiswa. Ayah, kamu cekat? Aku benar-benar pernah duduk di tahta Kaisar Surga, dan ngomongin di atasnya. Masa ya aku takut sama Presiden Dewan Mahasiswa? Presiden datang. Aku nggak tahu soal tahta apapun, tapi Presiden sedang dalam perjalanan ke sini. Semoga beruntung. Presiden datang. Kembali ke tempat duduk kalian sekarang. Anak-anak kampungan. Memangnya ada apa yang perlu ditakutin dari Presiden Dewan Mahasiswa? Sempurna.
Aku bahkan gak perlu angkat jari. Dia bakal dapat ganjarannya. President. Kalian punya mata. Bikin Vietnam gak aku. Kalau kalian gak fokus belajar, aku bawa kalian ke rumah sakit sekarang juga. Dan sumbangkan kornea kalian. Ya, Sudah kukatakan sebelumnya, dilarang makan di kelas. Siapa tadi? dia makan hotpot di kelas. Ini bakal seru. Mau maju dan jelaskan sendiri? Atau mau aku yang keluarkan kamu? Dia. Nona kecil, masuk ke dalam. Sekarang. Aku celaka. Dia pasti liak. Membelah pesawat luar angkasa itu jadi dua. Ada orang di dalamnya. Calo dia mange Nalicus C40. Dia pasti akan memenjarakanku. Kamu. Bukan aku, kalian salah orang. Orang ini, mirip banget sama yang abadi yang nyelamatin dunia. Tapi ngelihat dia berlagak kayak pemalas gini, nggak mungkin aku salah. Minggu kemarin kamu di mana? Lagi ngapain? Aduh, kalian mau bunuh aku ya? Kalau gitu, main kotor aja. Iya, itu aku. Nggak nyangka kamu masih ingat. Beneran kamu? Kak Ai kenal sama presiden? Kayaknya presiden cukup menghormati dia. Betul. Aku teknisi nomor 8. Akhir pekan kemarin, aku yang kasih kamu pijat itu. APA? Teknisi? Kamu ngomong apa sih? Itu beneran. Aku tahu ini memalukan buat dibahas. Aku nggak mau ngomong apa-apa. Tapi kamu yang memaksa aku. Semuanya diam. Dia malas-malasan kayak gini. Nggak mungkin dia yang abadi. Pergi sana. Siap. Minggir. Kenapa aku harus minggir? Pencil RBQ. Aku akan kembali. Wah, kalian semua sangat sopan hari ini. Pas sekali waktunya. Hari ini, saya ada pengumuman penting. Yaitu, Festival Olahraga Universitas di kota kita akan segera dimulai. Kali ini, bukan cuma soal membawa kejayaan untuk kelas kita, tapi juga tentang kehormatan seluruh sekolah kita. Jadi saya harap semua orang mendaftar dengan antusias. Daftarkan aku. Karen, akhirnya, aku bisa ketemu Jasmine. Jasmine siapa? Kamu nggak kenal Jasmine? Dasar udik. Jasmine mulai akting sejak umur 9 tahun. Bekerja dengan bintang-bintang terbesar di industri hiburan. Dia benar-benar supernova. Tepat setelah debutnya, dia langsung menyapu beberapa penghargaan aktris terbaik. Untuk Festival Olahraga Universitas tahun ini, mereka mengundangnya jadi juru bicara. Katanya, peserta terbaik bahkan mungkin mendapatkan interaksi eksklusif dan rahasia dengannya. Jasmine? Ya, aku kenal Jasmine. Tapi dia cuma seorang artis biasa. Apa istimewanya? Cuma artis biasa? Hai, kamu ikut mendaftar? Miss Quinn. Saya nggak ikut. Sejak kecil, gerak tubuhku sangat kaku. Dan jujur, aku memang nggak tertarik. Baiklah. Maaf sebelumnya, Miss Queen, sikap Kai itu penghinaan besar terhadap kehormatan kita bersama. Orang seperti dia yang paling menyebalkan. Nah Roy, jangan berlebihan. Kali ini, partisipasi sepenuhnya sukarela. TAPI. Hai, aku benar-benar harap kamu mencobanya. Lagi pula, kamu harus mencoba berbaur dengan teman sekelas. Menggina kehormatan kilas kita. Kami tidak menerima orang seperti itu di sini. Benar kan? Benar. Ashley, roi. Kalau kamu berani, acara apapun yang aku ikuti, kamu juga harus ikut. Saya. Miss Quinn. Untuk festival olahraga tahun ini, daftarkan aku untuk setiap acara yang ada. Hebat sekali Kai. Aku tahu kamu pasti bisa. Bagaimana dengan Rai? Setiap acara? Lepaskan saja. Hanya ada beberapa acara yang aku tidak terlalu jago. Tidak mungkin dia jago di semua acara. Aku akan menjatuhkannya beberapa tingkat. Ayo, hadapi saja. Aku siap total. Kalian luar biasa. Kilas kita pasti kan. Menang kali ini. Mendaftar untuk setiap acara. Hanya karena dendam pribadi. Dan sama sekali mengabaikan kehormatan kelas kita. Sangat kekanak-kanakan. Hey, Luna. Karena kamu bilang, aku mengabaikan kehormatan kelas kita. Bagaimana kalau ini?
Jika selama kompetisi ini, aku bisa mendapatkan 1 juara pertama, kamu harus memakai pakaian yang aku pilih, dan melakukan tarian kemenangan untukku. Bagaimana? Pakaian kamu pilih? Kamu menjijikkan. Kamu benar-benar mengharapkan aku memakai sesuatu seperti itu. Bagaimana itu menjijikan? Itu fantasi klasik cowok, tidakkah kamu mengerti? Apa kamu sudah gila? Menyuruh presiden memakai apa? Baiklah. Roy, Luna, kalian berdua, tenang saja. Aku sebenarnya berencana memilih seseorang dari kelas kita untuk menjadi pemandu sorak. Hai, itu bukan permintaan yang tidak masuk akal. Lagi pula, dia memang bilang, dia harus menang dulu sebelum kamu menari kan? Dia hanya mencoba membuat segalanya mustahil untukku. Dans Garcini, Moto Dewan Mahasiswa adalah berusaha menjadi pelayan siswa. tapis d'art issu du pendant cul. Sepertinya kamu ingin siswa menjadi pelayan pribadimu. Ayo, Luna, sebagai presiden Dewan Mahasiswa, kamu bisa menganggap ini sebagai melayani sesama siswa, kan? Baik, aku terima. Tapi jika kamu tidak mendapatkan juara pertama, kamu akan menyesal. Ayo, Universitas Sungai Utara. Ayo, Roy. Ayo, Zack. Jangan buang-buang tenaga. Udah, berhenti nyorak-nyorak. Babak pertama aja belum selesai. Mereka kalah telak 18-0. Kalau menurutku, mereka harusnya nyerah aja di babak kedua. Pasrah aja. Beraninya kamu ngomong gitu? Kamu daftar di semua lomba, tapi cuma jadi cadangan terus. Sekarang aku ngerti, kamu cuma mau numpang menang orang lain. Terus ikut-ikutan tarian kemenangan Luna, betul kan? Aku? Rusak tarian dia, dan soal aku cuma jadi cadangan terus. Itu karena keputusan sekolah, sama pelatih. Calo mereka mena aku. Aku bakal babak belurin mereka sampai mereka nyerah duluan. Ayo. Roy, selalu, aku nggak main bagus. Kamu pikir maaf udah cukup? Ngeblok aja nggak bisa. Memang kamu nggak berguna atau gimana? Maaf Roy, aku bakal main lebih bagus di babak kedua. Nggak bisa ngelewatin lawan. Kaki kamu gemetaran pas mau nendang. Kemarin malam kamu makan nggak sih? Oh ya? Kalau kamu jago, kenapa nggak main? Aku cuma takut kalau aku main. Kalian semua jadi minder. Camel. Lihat tuh si pecundang pada berantem sendiri. Hai, tadi kamu nyorakin si pecundang. Gimana kalau nyorakin kami di babak kedua? Begitu kami semuanya semangat. Nanti malam kami bikin kamu terbang. Aku nggak tertarik. Ayolah kenalan dong. Aku Cat, bintangnya kampus kami. Aku garang di lapangan. Enggak. Enggak. Aku lagi ngasih kamu muka dengan memperhatikan kamu. Jangan cari gara-gara. Logipula, kamu danding cantik-cantik. Biar kami para cowok lihat kan? Dia sama aku. Sentuh dia sedikit. Kamu mati. Siapa sih pengecut ini? Mau sok jago di depanku? Ayo, coba sentuh dia lagi. Sudah. Mau apa? Apa? Aku akan buat kamu menyesal. Dan Mémoron en pince en bilberlutu. Gimana kalau kamu minta maaf saja, dan kita bisa melupakan apa yang terjadi hari ini? Menyesal, dan membuatku berlutut memohon? Mimpi kali, pengecut. Lihat lengan dan kakimu yang kayak ranting itu, dan kamu pikir bisa buat kapten kami menyesal? Lucu sekali, anak muda. Kamu nggak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Kalau kamu pikir aku akan minta maaf, itu baru akan terjadi kalau babi bisa terbang. Tongko, Pukin. Aku akan minta maaf kalau ada ayam yang keluar dari pantatku. Baru aku akan minta maaf ke kamu. Kamu yang bilang. Kebetulan yang gila nih, karena hari ini adalah hariku. Kapten, kenapa? Tolong, ada ayam jago. Kilyarkin. Dia menggigitku. Ayam. Benar-benar ada ayam jago. KAI, bagaimana caranya kamu melakukan itu? Gampan. Kai. Aku nggak peduli trik apa yang kamu lakukan, tapi kamu di sini berencana melukai pemain bintang tim lawan dengan trik kotor dan murahan untuk memenangkan pertandingan. Beraninya kamu menghadapinya dalam pertandingan yang itu? Bos Lin, maafkan saya, ini salah saya. Sempa. Paling nggak kamu bisa menangin pertandingan sepak bola kan? Tentu saja, hanya timnas yang punya peluang melawanku. Kai. Dia yang menculikku. Arya, kamu butuh bukti untuk klaim seperti itu. Ngapain aku menculikmu? Tapi kamu, Kai. Beraninya kamu menghadapi Cat? Berhenti. Berhenti. Hai. Hadapi dia. Ya, Presiden. Miss Queen, kalian berdua ada di sini.
Jadi ini yang disebut fantasi terhebat seorang pria? Tapi rokmu salah semua. Superman kan pakai celana dalamnya di luar. Dasar bajingan kecil. Kamu benar-benar mau aku pakai punyaku di luar? Sudah cukup, kalian berdua? Bisakah kamu mengambil keputusan untuknya? Kai, katakan padanya. Bolehkah aku mengambil keputusan untukmu? Tentu saja tidak boleh. Kamu. Jadi kamu cuma pengecut. Tapi dia tidak bisa mengambil keputusan untukku. Tapi aku bisa mengambil keputusanku sendiri. Untuk pertandingan hari ini. Aku, Kai Yun, menerima. Bagus. Kalau begitu, kamu gantikan posisi Zack. Kalau belum mati, bangun. Dan bawa dia turun. Mengerti. Ayo, Kai. Kukira kamu seharusnya tangguh. Ternyata cuma kiper malas. Sebagai penyerang, Aku titu ter la lutte d'Agadil. jadi aku kasih kesempatan. Apa kamu bahkan tahu, kapten kami adalah kaki emas yang baru, rekrutan tim provinsi. Tendangan kapten kami bisa melumpuhkan banteng. Kamu lebih baik hati-hati, jangan sampai terbunuh. Kamu beruntung kalau bisa pergi dari sini dalam keadaan utuh. Tembakan kapten, dia tepis pakai satu tangan. Gak mungkin. ITU must heal. Lebih mudah daripada tepuk lala. Kenapa kalian gak serang bareng-bareng aja? Hidungku tiba-tiba gatal banget. Kapten, dia bersin. Bola langsung mental balik. Memalukan banget. Kai hebat banget. Ayo, Kai. Luna, lihat Arya. Kamu juga harus menyemangatinya. Buat apa cuma bertahan? Kita kalah 8 poin. Ah, terserah. Ayo. Kapten sama sekali nggak bisa lewatin dia. Santai aja, jangan khawatir. Terus kalau mereka bisa bertahan, kita unggul 8 poin. Kita pasti menang. Emang iya? Kapten, dia akan menembak dari gawang ini, sampai ke gawang sana. Oke, teman-teman, mari kita beri dia ruang. Ayo, Kai, tembak. Kai. Apa-apaan ini? Kecepatannya gila. Bagaimana bisa melewati kita? Kamu bercanda? 40-8. Di mana permintaan maaf yang kamu janjikan? Permintaan maaf? Permintaan maaf APA yang kamu maksud? Kata maaf, tidak ada dalam kosakataku. Kata itu. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau nanti jadi buruk. Mari kita lihat kamu terbuat dari apa. Lihat APA. Aku minta maaf. Aku salah, tolong, biarkan aku pergi. Kai. Terima kasih. Kai, kamu legenda. Lemen, kamu tidak mengecewakan. Gampang banget. Tapi sekali lagi, aku memang juara pertama kali ini. Kalian Jean-Ji Tarion Kim Nangan. Jadi, bagaimana kalau kalian tepati janji itu? Luna. Menari. Baiklah, aku akan menari kalau begitu. Bukan berarti aku takut atau apa. Dasar sampah. Kalah juga dengan selisih 8 poin? Pas. Aku benar-benar tidak menyangka dia sehebat itu. Dia benar Liam. Kamu juga sama buruknya. Sampah. Kamulah yang menghambatku. Ada ide cemerlang? Liam, kali ini benar-benar bukan salahku. Aku bahkan tidak sempat menyentuh bolanya. Kai itu benar-benar aneh. Pas. Tentang rencana penculikan kita dulu. Bocah itulah yang merusaknya. Benar-benar aneh ya? Ana.
Baik, aku akan cari orang untuk memberi pelajaran padamu. Tunggu saja nanti, Kai. KAI meraih medali emas dalam lari 100 meter. KAI kembali meraih emas dalam 200 meter, 800 meter, 15 ratus meter, lompat tinggi, lompat jauh, renang gaya bebas 4 ratus meter, dan tolak peluru. Aku benar-benar kelelahan. Aku habis tenaga. Apa yang kupikirkan waktu itu? Aku tidak percaya setuju dengan ini. Luna? Jadi KAI memenangkan semua kejuaraan itu. Tidak senang? Miss Queen, tidakkah kamu lelah? Aku baik-baik saja. Oh, kamu cuma menutupi dia. Mana Kai? Ayah. Kemana si KAI itu pergi? KAI, kamu luar biasa. Sekarang aku yakin Jasmine pasti akan datang ke sekolah kita. Hei, sedang apa? Aku masih ada beberapa penghargaan lagi yang harus diambil. Selain itu, aku masih harus melihat Miss Queen dan Presiden menari. Kamu benar-benar suka menonton Presiden menari sebanyak itu? YK. Siapa yang tidak suka menonton gadis cantik menari? Ya, sebenarnya. Kalau kamu suka menonton orang menari, aku bisa menari, tahu, aku bisa menari untukmu. Jadi, bisakah kamu melakukan tarian yang dimana kamu melepas lebih banyak baju sambil menari? Mesem. Kepala. Ada kabar tentang dia? Kepala, kami sudah mengerahkan banyak orang mencari jejak yang abadi, tapi kami masih belum ada petunjuk. Sepertinya orang ini masih belum mau jadi sorotan. Kalau orang lain dapat pengakuan seperti itu dari seluruh negeri, bahkan dunia, pasti langsung menerima pahlawan sejati, mengabdi pada bangsa dan rakyat. Kepala, kami akan menemukan yang abadi. Aku percaya padamu. Lanjutkan, ya Pak. Lihat siapa ini, Presiden Dewan Mahasiswa. Akhirnya bisa meluangkan waktu hari ini untuk menjenguk papamu. Papa, sekolah lagi sibuk banget, tahu? Aku kecapean. APA? Jadi Presiden Dewan Mahasiswa lebih sibuk dari kepala? Ya, beberapa hari terakhir ini, lagi ada pertandingan olahraga kota. Aku taruhan sama seorang teman sekelas. Kalau dia juara satu di acara apapun, aku akan jadi pemandu soraknya dan menari untuknya. Dan dia malah menang di setiap acara. Aku menari sampai benar-benar kelelahan. Dia menjuarai semua kejuaraan yang ada. Sekolahmu bukan akademi olahraga kan? Kok bisa ada orang seperti itu? Benar banget. Gimana bisa dia sehebat itu? Menurutmu mungkin gak? Bukannya kamu bilang lihat yang abadi? Bagaimana kalau teman sekelasmu itu adalah yang abadi? Seorang ahli sejati yang bersembunyi di tempat umum. Nggak mungkin. Dia cuma bajingan. Yang abadi memakai jubah putih bersih, tampan dan gagah. Nggak mungkin dia bajingan itu. Waktu pertama kali lihat dia, aku hampir saja mengira dia yang abadi. Apakah dia atau bukan? Menang semua kejuaraan. Dia pasti bakat yang luar biasa, kelas atas. Begitu aku sudah pulih, aku harus ketemu dia. Mama, kamu nggak tahu? KAI menang juara pertama di setiap lomba. Hai. Kupikir kamu nggak suka dia. Kenapa Beraba? Aku memang nggak suka dia. Aku cuma menghargai. Dia membantuku mendapatkan Jasmine. Untuk akara sekolah kita. Jasmine mau datang ke sekolahmu? Ayah. Ya ampun. Tahu nggak? Perusahaan kita, Su Group, sudah lama banget pengin Jasmine menjadi duta merek untuk produk kita. Tapi kita sudah coba menghubungi diam-diam, berkali-kali, dan gak pernah dapat balasan. Jangan khawatir, Mama. Aku yang urus. Jasmine. Dia cuma selebriti biasa. Apa yang dis-moi? Dasar udik, kamu tahu apa? Kamu sudah membantuku bertemu dengannya. Kamu sudah tidak berguna lagi bagiku. Sekarang pergi sana. Jasmine. Tak kusangka setelah bertahun-tahun, gadis kecil yang canggung itu bisa berubah seperti ini. Masih sakit? Sudah nggak sakit lagi, Kai. Kamu sangat tekun menari. Kakimu terkilir begini masih bilang nggak sakit? Kalau aku tidak menguasai tarian, aku tidak akan pernah jadi bintang. Apa hebatnya jadi bintang besar? Hanya dengan menjadi bintang besar, aku bisa setara denganmu, Kai. Jasmine, silakan duluan, Nona Jiat. Kai. Memang, sekarang aku punya banyak penggemar. Tapi kamu tahu? Hanya kamu yang aku inginkan.
Nona-chan? Nona-chan, Ada APA? biar aku antar. Oak. Silakan duluan. Jasmine. Hi, Jasmine. 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 Udik ya tetap udik. Nona Jiang sudah berbaik hati datang ke sini. Di acara yang penting begini, kamu datang dengan pakaian seperti itu? Menyedihkan sekali. Kamu pikir kamu siapa? Kalau bukan karena KAI yang juara 1 di semua lomba, apa Nona Jiang akan datang ke sini? Jadi, apa hakmu untuk bicara? Bagus sekali, aku suka dengan ucapanmu. Kalau bukan karena aku, apa dia bisa juara 1? Kalau bukan karena kamu, skornya bukan 40 lawan 8, tapi 40 lawan 0. Arya. Selamat datang di Universitas Sungai Utara. Untuk pesta musim gugur kita, acara malam ini istimewa. Karena kita kedatangan Nona Jiang. Seker langsung. Saat ini Nona Jiang sedang merias wajah, jadi sambil menunggu, bagaimana kalau kita mengundang beberapa siswa untuk tampil sebagai pertunjukan pembuka? Bagus. Dan pertunjukan pembuka yang paling seru juga akan mendapat kesempatan untuk berfoto bersama Nona Jiang. Karen, Aichi tidak kecil. Aku iri, aku duluan. bagaimana denganmu, anak muda? Kamu akan tampilkan apa? Kekuatan uang. Dia juga tahu kekuatan super? Kei. Kesempatan untuk bekerja dengan Nona Jiang adalah milikku dan hanya milikku. Sekarang, biar kutunjukkan pada kalian semua. Kekuatan uangku. Yuan. Semuanya uang. Banyak sekali uangnya. Nah, itu baru kekuatan uang yang sesungguhnya. Senyo Yang hadir hari ini. Tunggu sebentar dan cari asistenku. Pergi ke belakang panggung dan ambil 150 juta rupiah dari dana partisipasi row yang terbaik. Kamu tidak punya malu? Apa yang memalukan dari itu? Hanya orang bodoh yang menolak uang gratis. Dia si bodoh yang menghambur-hamburkan uang keluarganya. Aku yang hemat dan bertanggung jawab. Sepertinya, kesempatan dengan Nona Jiang ini untuk berfoto dengannya pasti akan jatuh ke tangan Row. Tidak, tidak, tidak. Aku memberikan tempatku kepada yang paling kukasihi, Nona Su. Raja bucin sejati. Kamu. Hai. Aku ingin berfoto dengan Nona Jiang. Tapi aku tidak mau dapat dari dia. Kamu yang urus Jiang Taku. Siap. Bagaimana dengan murid ini? Jadi, apa yang harus kulakukan? Aku akan tunjukkan kekuatan super padamu. Wah, itu kayaknya KAI. Tuan Lin. Siapa itu? Yang itu, namanya Kai. Dia cuma mesum doang. Abaikan saja, Nona Jiang. Benar juga dia. Apa yang akan terjadi? Mungkin bikin semua orang. Sedikit terkejut, tapi Gak usah terlalu khawatir. Anggap saja ini sebagai trik sulap. Betul. Pertunjukan sulap terhebat yang pernah dilihat dunia. Kamu. Kamu bisa sulap? Kenapa nggak bilang aja? Kekuatan supermu cuma lempar-lempar uang? Dia miskin. Sebenarnya, dia cuma ngambil uang Row dari lantai. Permisi. Membuat klaim palsu dan mengganggu jadwal pesta musim gugur akan berakibat pada pengurangan poin. Dalam kasus serius, kamu bahkan bisa dikeluarkan. Kamu harus siap dengan konsekuensinya. Dengan perintahku, burung emas, hancurkan senja. Akhiri malam panjang ini, biarkan fajar tiba. Jadi ini trik sulap MU? Kamu beneran pikir, kamu ini kultivator, serangku? Saran aku, mending kamu masuk dunia hiburan aja, jadi badut. Ngenes banget? Nggak apa-apa. KAI sudah berani naik panggung, dan itu yang penting. Fajar, datanglah. APA. Apa yang terjadi? Kepala, sudah jam 8 malam. Anomaly Lancet, matahari terbit di langit. Ini benar-benar luar biasa. Selidiki ini. Aku Engine Penyelidikan Menyeluruh. Pasti ini ulah yang abadi itu. Kita harus menemukannya. Siap, Pak. Cepat. Sekarang. Apa yang sedang terjadi di dunia ini?
siang dan malam terbalik. Mungkinkah itu? Apakah Federasi Naga telah melahirkan pedang suci baru? Siapkan jetku. Sekarang, siap, Pak. Aku akan menuju ke Federasi Naga. APA. Ini nyata, benar-benar berubah jadi siang. Bagaimana ini mungkin? Jadi kamu benar-benar yang abadi. Permisi, tolong hentikan kekuatan ilahimu. Pergi sana. Aku akhirnya bisa sedikit pamer. Biarkan aku bersenang-senang. Sudah berubah kembali. Benar-benar berubah kembali. Sekarang apa yang terjadi? Mau pamer, bocah? Jangan harap di hadapanku. Jadi kamu, orang tua berjanggut putih ini. Kamu pikir aku tidak akan berbaris ke istana langit dan mencabuti setiap helai janggutmu? Kamu tidak berani. Dia sedang bicara dengan siapa? Apa yang terjadi? Setelah sekian lama, Kai, kau masih misterius dan memesona seperti dulu. Bagaimanapun juga, Trike Selap Kai, benar-benar luar biasa kan? Ayah, itu gila banget. Nah, itu baru yang namanya kekuatan super, bukan cuma kekuatan uang. Kurasa sekarang sudah tidak ada yang keberatan lagi. Ini pertunjukan pembuka terbaik. Malam ini, mari kita beri tepuk tangan untuk siswa ini, yang memenangkan kesempatan, untuk foto solo dengan Nona Jiang. Hebat. Ah, bukan apa-apa. Kalian semua terlalu baik. Tunggu, apa aku sedang berhalusinasi? Apa Arya baru saja mencium Kai? Kamu pasti bercanda. Tidak. Kai, bisakah kau memberiku kesempatan itu? Apa-apaan yang kau lakukan, itu menjijikkan. Kalau saja kau tidak menciumku seperti itu, mungkin aku benar-benar akan memberimu kesempatan ini. Kau. Mari kita sambut aktris terbaik generasi baru kita, Nona Jiang. Hai, gadis yang menciummu tadi. Apakah dia pacarmu? Tapi aku tidak akan kalah darinya. Dewey. ITU Jasmine Jiang. Halo semuanya, aku Jasmine Jiang. Tarian ini berjudul Sungai dan Awan. Hai, kamu hanya pernah melihatku dengan pergelangan kaki yang terkilir. Tarian ini khusus untukmu. Aku belum pernah melihat gadis ini menari sebelumnya. Melihatnya hari ini. Akutak menyongka dia sebaini. Kenapa rasanya seperti Dewi kita? Selama ini terus menatap KAI? Apa aku berhalusinasi? Elegant seperti angsa yang tercat, lincah seperti naga yang berenang. Ini tepatnya orang yang selama ini kucari. Jasmine Jiang. Aku akan memilikimu. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Bisakah siswa yang tadi ada di sini ikut ke belakang panggung untuk foto bersamaku? Tunggu. Ada hal lain, Tuan Lin? Nona Jiang. Anda pernah mendengar tentang Lin Corporation, kan? Sebagai putra tertua dari Lin Corporation, saya ingin mengajak Anda dengan tulus untuk mengundang Anda menjadi duta merek kami. Tuan Lin, hal-hal semacam ini sebaiknya dibicarakan secara pribadi. Biaya endosenya 1.500 miliar rupiah per tahun. 1.500 miliar per tahun. Lin Corporation benar-benar kaya. Mereka benar-benar menawarkan Jasmine Jiang. Tawaran yang tak bisa dia tolak. Izinkan saya ulangi. 1.500 miliar rupiah. 100 juta dolar sidahan. Nah, itu baru Lin Corporation. Benar-benar tajir. Silent. Aku harus bagaimana sekarang? Aku sudah janji sama mamaku. Tuan Lin, Anda serius? Tentu saja, kita bisa tanda tangan kontrak sekarang juga. Yang paling dihargai Lin Corporation adalah potensi dan pengaruhmu, Nona Jiang. Makanya kami rela bayar mahal untuk mendapatkanmu. Nona Jiang, ini bahkan lebih tinggi dari yang didapat aktor veteran. Masih perlu dipikirkan apa lagi? Aku tidak tahu. Nona Jiang, tolong tunggu sebentar. Atas nama Su Group, aku ingin membahas kesepakatan endorsement merek denganmu. Su Group. Bahkan belum pernah dengar, cuma perusahaan kecil yang nilainya kurang dari 10 miliar. Dibanding Lin Corporation kami yang bernilai 100 miliar, kamu bahkan tidak layak disebut. Sebenarnya, aku harus mengagumimu. Arya, aku benar-benar mengagumimu karena berani mencoba yang mustahil. Tapi Su Group kecilmu, bayaran endorsement seperti apa yang bisa kamu tawarkan? Benar, ayo dengar. Pirpa? $30 juta untuk 2 tahun. 30 juta dolar? Dan untuk 2 tahun penuh, kamu sadar itu berarti hanya 15 juta dolar setahun? Kamu sadar tidak? Bahkan bintang kelas D sekalipun minta lebih dari itu. Untuk perusahaan di ambang kebangkrutan. Ini
to warn Yang Leman. Tapi jujur saja, ini bahkan bukan sepersekian dari tawaran kami. Tepat sekali, Tuan Lin jelas lebih dermawan. Dia tahu nilai sesungguhnya dari seseorang seperti Nona Jiang. Kedepannya, permisi, Nona, Anda harus pergi. Kami sedang coba mengadakan rapat bisnis di sini. Benar, Killier. Sekarang, Killier. Kai. Ayo kita pergi saja. Tidak, maksudku, belum cukupkah kalian membuat masalah? Kai, ini bukan acaramu. Kalau kamu memang lelaki sejati, punya malu dikit. Aku nggak tahu soal punya malu, tapi kalian terus-terusan bertengkar, ngoceh terus. Selama ini, apa ada dari kalian yang repot-repot nanya? Nona Jiang sendiri mau apa? Apa Nona Jiang perlu memutuskan? Pasti jawab Hailey Lin Corporation kami. Gimana menurutmu, Kai? Aku akan ikut apapun yang kamu katakan. Kai, apa pendengaranku bermasalah? Apa Nona Jiang baru saja memanggil si mesum itu Kai? Jangan tanya aku soal segala hal, kamu harus punya pendirian sendiri. Nona Jiang, kenapa tanya dia? Apa hubungannya kontrak dukungan ini sama dia? Betul, Nona Jiang, jangan tertipu oleh tipu muslihatnya dan terpengaruh sihirnya. Pasti ada kaitannya dengan fenomena ilmiah. Dia pasti sudah mencari tahu waktu yang tepat, lalu, dan mengambil kesempatan untuk pamer. Kai, kalau aku menolak Sugrup, lalu bersaing dengannya untuk mendapatkanmu, walaupun aku menang, rasanya nggak enak. Aku sudah putuskan. Aku memilih untuk bekerja sama dengan Sugrup. Kamu kerja sama dengan Sugrup? Nggak mungkin. Kenapa kamu mau melakukan itu? Nona Jiang, kamu pasti bercanda. Su Group hampir bangkrut. Mereka sudah di ujung tanduk, dan kamu malah memilih bekerja sama dengan mereka? Ini akan berdampak serius pada karirmu. Benar, Nona Jiang, kamu harus mempertimbangkannya lagi. Aku sudah mantap. Aku sudah mengambil keputusan. Kamu lagi, Kai. Aku akan buat kamu menyesal. Kai. Kamu kenal Nona Jiang? Agak kenal. Teman lama. Yakin cuma teman? Babi betina kami mau melahirkan. Aku harus bantu proses kelahirannya. Arya, dia benar-benar menandatangani. Luar biasa. Su Group terselamatkan. Dia sudah menandatangani. Terus kenapa wajahmu murung? Saat menandatangani, dia bilang, dia ingin bersaing denganku untuk KAI. Bersaing secara adil untuk KAI? Apa yang sebenarnya terjadi? Bukannya kamu bilang tidak suka KAI? Mama, aku cuma kesal. Coba ceritakan. Apa yang terjadi antara kamu dan Nona Jiang? Yang beneran. Berapa kali lagi aku harus bilang, kita cuma teman. Titik. Kamu cuma udah bosen sama aku, ya? Semuanya. Ada murid baru yang pindah ke Kilas kita hari ini. Mari kita sambut dengan hangat. Jasmine Jiang, SI Superstar. Ternyata pindah demi KAI. Ke Kilas kita. Iri banget. Hai. Miss Quinn, boleh aku tambah meja? Di sini, boleh. Tapi ganggu jalan sedikit. TAPI. Aku dan Kai, sudah lama jadi teman sebangku. Kalau aku minta Nona Su pindah, dia pasti nggak mau. Kamu kan bintang besar, Nona Jiang. Pasti nggak mau turun sampai berebut kursi sama orang kaya aku? Atau gimana? Masih mau tambah? Aduh. Nona yang lembut seperti kamu, nggak perlu berdesak-desakan. Banyak tempat di sini sama aku. Jasmine, ini pertama kalinya Luna, engajak orang, duduk sama dia. Kamu nggak akan nolak kan? Baiklah. Aduh. Masih Melito? Sekolah Unitaire La Luberbaya. Lebih aman balik ke alam kultivasi. Untuk kelas seni bela diri kuno hari ini, Emers House sedang tidak ada. Jadi, saya yang akan menggantikan. Pertama, dua siswa akan berhadapan dalam duel 1 lawan 1. Si cantik kampus melawan si bintang baru. Ini apa? Film laga? Mereka terlihat serius. Sepertinya mereka benar-benar serius.
Lihat gerakan Arya. Teknik kakinya solid. Dia menggunakan tendangan Tantui 18 gaya. Calo Jasmine. Sepertinya. Diamant Gunakan Wing Chun. Luar biasa. Siapa sangka ada bakas seperti ini di sini? Postur tubuh keduanya sempurna, seperti di buku panduan. Ini akan jadi pertarungan yang epik. Melek. Aduh. Sobek Bajunia. Aku akan bikin kamu botak. Ayo. Apa yang kita harapkan? Ini cuma pertengkaran cewek. Stop, stop, stop. Kalian berdua, kembali dan duduk. Hindari ini. Hai, mari kita lihat. Apakah kamu benar-benar yang abadi? Hai. Nah kesini dan bantu saya dengan demonstrasi. Ayolah, Nona. Ini cuma latihan. Langsung serang aku dengan niat membunuh. Dari awal? Kenapa kau main-main dengan Parasanko? Ada sesuatu juga antara KAI dan Presiden Dewan Mahasiswa? Main-main dengan Parason? Jadi sainganku, bukan cuma Arya. Baiklah, tantangan diterima. Siapa yang main-main dengan perasaanmu? Itu konyol. Jadi kau itu yang abadi ya? Kita lihat saja nanti. Terima ini. Bercanda? Otidak. Dia tahu. Aku benar-benar akan masuk penjara. Tidak. Aku harus tetap berpura-pura. Masih pura-pura bodoh? Tolong, Presiden Dewan Mahasiswa mau membunuh orang. Jangan Mukaku. C'est la mat quand a pu. Presiden Long benar-benar serius ya? Ya, ayahnya adalah Kepala Federasi Naga. Dia adalah pewaris sejati seni bela diri kuno. Presiden tidak benar-benar akan memukuli KAI sampai mati, kan? C'est la mat quand a pu. Kau pasti bercanda. Nona, kau serius? Kau mau membunuhku? Aku cuma orang biasa. Otidak. Jangan di sini. Masa sih, di sini? Sudah kuduga. Kau. Menyerang barang berharga keluargaku. Aku bertahan secara naluriah. Aduh, ketahuan. Wah wah. Seni bela diri kuno yang payah cuma cocok buat lawan sampah. Kamu siapa? Kau. Apa kau putra dari Kaisar Pedang Kekaisaran Sakura, Saburo Waiming, Shiro Waiming? Benar. Aku penggemar berat ayahmu. Bisa minta tanda tangan? Tentu saja. Ya ampun Roy, memelakan sekali kau. Minta tanda tangan ke Mizu? Apa bedanya kau dengan pengkhianat? Kalian tidak mengerti apa-apa. Ilmu bela diri tidak mengenal batas negara. Kekaisaran Sakura adalah jalan sejati ilmu bela diri. Kita bahkan tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Kau. Anak muda, kau punya potensi. Jika kau datang ke Kekaisaran Sakura, aku akan minta ayahku menerimamu sebagai murid. Sangka? Terima kasih. Federasi naga kalian sudah busuk sampai ke akarnya. Hanya Kekaisaran Sakura kami, yang merupakan jalan sejati ilmu bela diri. Tapi seniwa orang di sini semba. Oh begitu ya? Seni bela diri kuno Federasi Naga. Pewaris ke-27, Luna Long. Ayo lawan aku. Ayo, Presiden. Presiden pasti bisa. Presiden Luna unggul. Ada yang aneh. Dia terus menyerang. Tak henti-hentinya. Lawan tidak diberi kesempatan membalas. Tapi sebenarnya, setiap gerakannya bisa dilihat lawan. Dengan jelas. Dia menunggu waktu yang tepat. Menunggu Luna jadi tidak sabar dan melakukan kesalahan. Tidak mungkin. Tapi presiden kita kan, juara nasional seni bela diri kuno. Bagaimana mungkin? Gerakan itu, orang tua menggoda anak. Dia sedang mempermainkannya. Presiden. Jadi ini yang disebut generasi baru Federasi Naga, sampah tetap sampah. Presiden kalah, sudah berakhir. Semuanya. Presiden pingsan. Tolong Presiden Luna. Tidak apa-apa. Aku yang urus. Kamu siapa? Aku tidak bertarung dengan orang tak dikenal. Sebutkan namamu. Lelaki sejati menjelajahi dunia dengan kehormatan. Aku tidak menyembunyikan namaku atau mengubah jati diriku. Namaku belakang Pak, dan namaku depan juga Pak. Papa. Nama yang bagus. Tongkat. Ilmu pedang adalah keahlianmu, kan? Kalau begitu, tunjukkan semua kemampuanmu. Lawan aku. Karena Pak menghormati jalan bela diri, maka dengan senang hati aku memenuhi.
Seni anime, jurus pertama. Pendulum agung. Dia sangat tampan. Aku mencintainya. Seni anime, jurus kedua. Tant qu'à pas, on peut entendre en faisant 100%. Jadi, Pak, begitu, kau memang punya skill. Kalau begitu, aku akan keluarkan jurus andalanku. Aura Pedang Sakura. Seni anime, jurus ketiga. Kamehameha. Itu adalah seni rahasia dari kekaisaran Sakura kami. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Ya. Aku belajar dari anime kalian. Apa ya? Kamu masuk daftar hitamku sekarang. Tunggu saja. Lain kali, panggil aku, Papa, beberapa kali lagi. Aku belum puas mendengarnya. KAI menang. Dia luar biasa. Kamu tidak mau memujinya? Hei, kamu. Berhenti. Hampir lupa denganmu, pengkhianat. Aku salah. Tant qu'à dia. Aku. Maafkan aku. Kaiyun ITU. Dia merusak rencanaku lagi. Bukan salahmu. Kaiyun itu bukan orang biasa. Benar. Dia memang bukan orang biasa. Gerakan yang dia gunakan untuk mengalahkan putraku berasal dari kekaisaran Sakura kami yang agung, sebuah seni rahasia. Kamu berasal dari kekaisaran Sakura, Maha Guru Pedang? Benar. Kamu seorang jenius. Jenius sekali dalam sahabat. Anakku, bagaimana kalau kamu mewarisi sebuah seni rahasia dari kekaisaran Sakura kami dan membalas dendam pada orang itu sendiri? Aku mau. Bagus. Berhenti minum. Kau bawa aku jauh-jauh ke sini, cuma buat nonton kamu minum? Hai. Apa kamu sudah lupa? Sumpah masa kecil kita? Sympa itu? Aku tidak pernah lupa. Aku tahu kamu ingat. Aku senang sekali. Hai. Kamu suka lihat aku menari, kan? Aku akan naik panggung dan menari untukmu sekarang. Di sini? Tidak mungkin, kamu bintang besar. Kalau kamu ketahuan, menari di panggung, karir aktingmu bisa hancur. Jangan khawatir, aku bisa atasi. Apa itu? Bentuk tubuh cewek itu benar-benar mematikan. Dia mirip banget sama bintang Jasmine, ya? Apa kamu sudah gila? Bintang besar seperti dia menari untukmu? Itu gila. Rasanya, seperti kamu diam-diam menyembunyikan bintang. Dan sekarang, kamu memamerkannya di depan umum. Jangan sampai kita membahas itu. Hai. Aku akan ingat malam ini selamanya. Da. Kai. Tolong aku. Jiangyan lari. Kamu. Katakan padaku, kalian pergi kemana saja sih? Kenapa baru pulang sekarang? Ayo kita bicara baik-baik tanpa pisau.
Oke? Lagipula, Uruzan antara kami berdua. Bukan urusanmu. Aku yang akan menjadikannya urusanku. Kalau kamu tidak memberi penjelasan yang jelas hari ini, kamu tidak akan lolos dari ini. Kalau kamu terus begini, aku akan berteriak. Silakan berteriak, bahkan jika kamu berteriak sampai habis suara hari ini, tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Tante Suzanne, tolong aku. Arya sudah hilang akal. Hubungan mereka semakin panas sekarang. Mereka cuma sedang bercanda. Aku yakin, tidak akan lama lagi. Sebelum kedua keluarga kami bisa secara resmi mengatur pernikahan mereka. Bocah itu, dia benar-benar dapat keberuntungan besar. Lily, kita sudah seperti keluarga. Suara itu. Kaisar Pedang. Makhluk buas dalam sangkar ini adalah anakku, Semperna. Ini adalah mahakarya terbesar dalam seluruh hidupku. Liam, orang itu, Kai, sudah mati. Siapa yang menyuruhmu? Tante Mu. Miss Quinn, bilang kamu terluka waktu itu, dan menyuruhku untuk mengecek kondisimu. Kamu tidak pernah bilang, kamu tinggal di pelosok, seperti ini. Aku tidak butuh kamu mengecekku. Kamu cuma main-main denganku. Apa yang kutiliki darimu? Kamu membuatku memakai pakaian itu. Tapi kemudian kamu malah main-main dengan yang lain. Ah, lupakan. Ini nenekku. Dia punya demensia. Kerang ingat, kerang lupa. Jadi seluruh keluarga tinggal bersamanya di rumah tua ini. Lebih baik untuk kondisinya seperti itu. Kamu jangan berisik. Ok. Nek, Luna sudah pulang. Dia siapa? Dia teman sekelasku. Yang kamu impikan nakal di malam hari, KAI yang selalu kamu gumamkan. Ah, Nek. Mimpi nakal? Nenek tahu. Cucu menantu. Nenek lupa lagi cara pakai mesin cuci. Bantu nenek carry tahu kerennya. Baik, Nek, kamu istirahat saja. Nenek sedang mencuci pakaian Luna. Cucu menantu. Hai, Camarilla. Bawakan aku keranjang baju itu. Siap. Bukankah ini kaos kaki Luna? Bois paillant Tidax et Davini. Hai, Luna, kamu tunggu. Sedang memimpikanku. Ya, aku tak bisa menyalahkanmu. Tapi melihatmu seperti ini, aku tak bisa menahan diri. KAI, aku terjebak. Keluarkan aku dari sini. Aku datang. Apa? Hai, aku akan membunuhmu. Wah, sudah diambang kematian. Masih saja bercanda? Liam, kamu bekerja sama dengan Kekaisaran Sakura? Kamu telah mengkhianati negaramu. Oh, aku lupa menyebutkan. Aku sudah menjadi warga negara Kekaisaran Sakura sejak beberapa waktu lalu. Saat Kekaisaran Sakura menyerang Federasi Naga, sebagian besar dananya disedaikan oleh keluargaku. Pengkhianat negara. Kamu mengambil untung dari Federasi Naga, lalu menggunakannya untuk menyerang kami. Lalu kenapa? Aku akan membuat Federasi Naga mengganti namanya untuk menghormatiku. Dan saat itu terjadi, aku akan menjadi raja barunya. Kamu memang berani sekali. Camus. Apa kamu bahkan tahu siapa aku? Aku tahu. Kamu hanya seorang pria dengan sedikit keahlian yang mengalahkan putra Kaisar Pedang. Tapi biar ku beritahu, aku sudah menguasai teknik rahasia Kaisar Pedang. Teknik pemanggil hewan. Teknik ini bisa memanggil makhluk mitos terkuat Kekaisaran Sakura, Sang Orochi. Biar ku jelaskan, kamu bukan tandinganku lagi. Kalau begitu, tunjukkanlah pada kami. Mari kita lihat. Baiklah, kalau begitu, saksikanlah. Orochi, bangkitlah. Bukannya ini si Bakakesil? Mungkin aku harus masuk dan ambilkan makanan anjing untukmu? Berani-beraninya kau mengejek makhluk suci Kekaisaran Sakura, aku akan habisi kau. Kau ingin aku mati? Aku, Ketua Sekte Abadi Kaiyun. T'es la Memerintah Dunia Cultivasi. Selama lebih dari 13 juta tahun, aku mendirikan sekte dengan puluhan ribu pengikut di bawah perintahku. Quanlin, Kau masih pemula. ayo pergi. Cepat, panggil pedang suci. Ya. Kau cuma membiarkan mereka pergi begitu saja? Santai saja, lihat. Kita sudah menghajar yang kecil. Jadi dia akan memanggil yang tua. Lalu kita hadapi mereka sekaligus. Oh, begitu.
Ko. Pakaianmu ini, aku tidak bisa berhenti tertawa. Maaf soal itu. Tidak bisa berhenti tertawa ya? Nanti, akan kubuat kau tidak bisa menutup kakimu. Lagi ngapain? Oak, Maksudnya apa? Kai, aku mau nanya. Dewa yang motong meteor pakai pedang waktu itu kamu ya? Wadu. Udah nggak bisa disembunyiin lagi. Baiklah, aku ngaku, itu aku. Tapi sebelum kamu menangkapku dan mengurungku, boleh nggak setidaknya biarin aku ketemu mamaku buat terakhir kali, dan bilang pamit? Nangkep kamu? Mengurung kamu? Kamu ngomong apaan sih? Dia nggak lihat, itu bagus. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nenek, kalian lagi ngapain sih? Lagi ngapain? Kalian berdua lagi ngapain? Urusan kalian aja belum kelar. Kalian berdua lagi ngapain? Uruzan. Iya, urusan apa? Sekarang juga. Bikin aku cicit. Cicit yang gendut dan sehat. Presiden. Kamu nggak serius kan? Aku kan mahasiswa yang polos dan lugu. Jangan-jangan kamu mau manfaatin aku? Kamu kan dewa. Masa takut sama cewek biasa kayak aku? Aku takut banget. Biar kita jola. Aku masih perjaka, dan aku besar. Kamu harus bersabar denganku. Baiklah. Aku akan bersikap lembut. Kakap lembat? Cukup lembut buatmu? Kamu mau bunuh aku? Luna. Kamu harus lebih giat. Bertahun-tahun begini masih belum punya anak. Kamu harus cari tahu apa masalahmu. Nenek, aku baru 20 tahun. Memangnya salah apa kalau baru 20 tahun? Waktu nenek 20 tahun, nenek sudah melahirkan paman keduamu. Luna. Nenek ingin menggendong Cicit. Kalau nenek tidak bisa menggendong Cicit, nenek, lebih baik nenek mati saja. Baiklah, 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 nenek, nenek. Aku janji. Tahun depan pasti. Cicit. Seorang Cicit. Bukankah kau yang abadi? Masa sampai tidak tahu malu? Aku tidak tahu malu. Aku cuma berpura-pura bersamamu, untuk menyenangkan nenekmu. Kamu tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Oh, aku paham. Kamu berpura-pura denganku. Sekarang mau beneran? Tapi aku ngerti, pria setampan aku, dan seorang kultivator untuk 13 juta tahun. Kamu jatuh cinta padaku. Wajar kalau kamu tidak bisa menahan diri. Pergi sana. C'est craqué pas là. Papa sudah lama ingin bertemu denganmu. Sekarang dia tahu kamu adalah yang abadi. Dia akan jauh lebih menyukaimu. Nanti, kalau dia menawarkan sesuatu padamu, jawab saja sesukamu. Mengerti? Aduh, aku bukan anak 3 tahun. Kita sudah sampai. Jadi kamu Kai. Papa, kamu belum sembuh total. Kamu harusnya tetap di tempat tidur. Saat bertemu yang abadi, menunjukkan rasa hormat adalah hal yang wajar. Tuan Long. Aku Junior Mu. Jadi tolong, tetap duduk saja. Anak baik, sopan sekali. Dengan orang sepertimu di Federasi Naga, bakat yang begitu luar biasa, apa yang perlu kita takuti dari Kekaisaran Sakura? Kai, kemarilah. Saat ini, atas nama semua wilayah militer Federasi Naga, saya secara resmi mengundangmu. Kami menyambutmu untuk bergabung dengan kami. Saya janji padamu, tidak ada seorang pun yang bisa memberimu perintah, bahkan saya sekalipun. Kalau ada misi, entah kamu ambil atau tidak, itu sepenuhnya terserah kamu. Bagaimana pendapatmu? Tuan Long, ini. Kompensasi bukan masalah. Kami akan menawarkanmu standar tertinggi di Federasi Naga. Kamu akan lebih dari puas. Sebenarnya. Ini bukan soal kompensasi, hanya saja aku sudah terbiasa dengan kebebasanku. Bagaimana kalau begini saja? Tuan Long. Kalau kamu pernah menghadapi Situasi sulit, telepon saja aku kapan saja. Aku akan segera datang. Tapi untuk status resmi ini, Jangan khawatir. Untuk identitasmu, saya secara pribadi akan menjaganya rahasia. Saya tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Luna, bisakah kamu keluar sebentar? Aku. Oh, Kai. Katakan yang sebenarnya. Katakan, apa pendapatmu tentang Lunaku? dia. mau aku bilang apa tentang dia? Dia darah dagingku sendiri. Aku tahu betul siapa dia. Dia bukan cuma keras kepala, dia juga mengagumi yang kuat. Jengga, sebelum ketemu kamu, dia cuma pakai seragam doang. Tapi setelah ketemu kamu, dia mulai pakai gaun, baju-baju cantik segala macam. Itu buktinya. Dia benar-benar suka sama kamu. Cuma dia malu ngakuin aja.
Masalah antara kalian anak muda cuma bisa diselesaikan dengan lebih banyak komunikasi. Sebenarnya, aku bisa ngerti kamu. Maksudku kita berdua, teman masa kecil KAI. KAI berhenti di situ. A Greco. Coba tangkap aku. Hai, kemana aja kamu? Kamu pergi kemana sama presiden? Aku, Ya, beberapa hari ini, aku pergi ke rumah nenek Luna. Kitaku Sibaju dan Mazak Bersama. Kita bahkan ngobrol soal punya anak bersama. APA. Enak. Wah, maksudku mencuci dan masak untuk si anak. Tunggu, salah ucap. Pesta kemana? Pesta kemana? Piso. Mau pinjam punyaku? Kamu serius? Suzanne. Tolong aku. Susan. Miss Quinn, seseorang tolong aku. Hai, Mama, Minger. Hari ini aku akan menikamnya sampai mati, apapun yang terjadi. Berhenti. Jangan bergerak. Mama, kamu tidak mengerti? Maksudmu apa? Aku tidak mengerti. Hari ini ulang tahun KAI. Sudah cukup. Ini ulang tahunmu? Aku benar-benar lupa soal itu. Baiklah kalau begitu. Ayo pulang sekarang dan rayakan ulang tahun KAI. Miss Queen dan aku akan memasak pesta. Ayo pergi. Bagus. Ayo pergi. Dan jangan carry masalah lagi, Benga. Tuan Luau, kenapa kita lewat sini? Katanya banyak orang mati di sekitar sini belakangan ini. Kematiannya mengerikan banget. Apa yang perlu dilakukan? Siapa yang berani ganggu aku? Roy. Lama tidak berjumpa. Tuan Lin. Kamu sedang APA di sini? Dan siapa ini di sampingmu? Pedang suci. Dia pedang suci, kan? Kamu kenal aku? Tentu saja aku kenal kamu. Siapa yang tidak? Manusia terkuat yang masih hidup. Maha Guru Pedang. Jadi kamu hanya butuh 2 lagi, kan? Benar. Kalau begitu bayarkan mereka berdua. Pedang iblisku Muramasa. Akhirnya sudah puas minum darah. Aku, pedang suci, benar-benar tak tertandingi. Kai. Bukan tandingan kita sekarang. 1, 2, 3. Jadi KAI, bagaimana menurutmu? Kamu suka? Nyonya. Nyonya benar-benar tidak perlu repot-repot seperti ini. Semua ini, sebagian besar ini adalah Miss Queen dan Nona Long yang mengerjakannya. Aku tidak banyak berbuat apa-apa. Aku cuma bantu sedikit. Ada APA, NAK, lihat semua yang tantemu lakukan untukmu. Mau nangis? Terima kasih semuanya. Tidak perlu terima kasih. Sungguh, aku serius. Dulu, di hari ulang tahunku, selalu hanya aku dan mamaku. Sekarang mamaku pergi ke luar negeri untuk bekerja. Kupikir mulai sekarang, hari ulang tahunku hanya akan aku sendiri. Masa sih? Kami Simiwa, keluarga dan teman-temanmu sekarang. Ayah, kita semua keluarga. Baiklah. Si Arya ITU. Dia pergi dengan Nona Jiang untuk beli minuman. Sudah larut begini mereka belum juga kembali. Telepon mereka pun tidak diangkat. Jangan-jangan mereka pergi mana-mana? Mereka sudah kembali. Akhirnya kembali. Aku yang buka pintunya. Aku cek panci di dapur. Aku bantu dia. Tanpa sadar. Aku berpikir bagaimana aku, Kayun, pergi ke alam kultivasi selama lebih dari 13 juta tahun. Di sana, semuanya certains parents d'Aradan Kikaku. Para kultivator itu hanya peduli pada keuntungan, dan tidak punya perasaan yang tulus. Untuk satu artefak sihir saja, mereka sering bertarung sampai mati, di masa-masa tersulit. Aku makan rumput liar dan mengunyah kulit pohon, hanya untuk bertahan hidup. Aku tak pernah menyangka Bahwa aku bisa hidup. Dans Gankei du Pensée Bec Inyari. Arya dan Nona Jiang diculik. APA. Aku sangat suka wine mereka. Coba saja, nanti kamu tahu. Kedengarannya enak. Oh, Casey. Arya, kamu dengar tawa itu? Ya, sepertinya. Kalian sedang membicarakanku? Kai. Kekasihmu, sekarang bersamaku. Jadi datanglah dan hadapi takdirmu. Susan, Arya dan Nona Jiang. Mereka akan baik-baik saja. Hai. Ada kabar? Aku melihatnya. Itu Liam là. Liam Lin. Halo. Liam Lin, apa yang kau lakukan pada putriku? Sudah menemukanku, ya? Kai ada di sana bersamamu, kan? Sampaikan sesuatu pada Kai dariku. Aku menahan Arya Su dan Jasmine Jiang. Jika kamu tidak ingin mereka mati, segeralah turun ke sini dan temui aku di gudang sisi selatan.
Arya, sudah kuberi kesempatan. Tapi kau tidak bisa memanfaatkannya. Liam, KAI pasti akan datang menyelamatkan kami. Lepaskan kami sekarang, selagi masih ada waktu. Mungkin KAI bahkan akan mengampuni nyawamu nanti. Mengampuni nyawaku, biar ku beritahu sesuatu. Hari ini adalah hari kematian Kai Yun. Kau tahu siapa yang ada di luar sana? Di luar sana ada pedang suci Kekaisaran Sakura. Dia membawa pedang iblis Muramasa dalam kondisi puncak kekuatannya. Jika Kai Yun berani muncul, aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa brutalnya dia akan mati. Energi dalam yang begitu dahsyat. Jadi kaulah Kai Yun. Betul, itu aku. Bagus, bagus, bagus. Setelah aku membunuhmu hari ini, aku akan menjadi yang terkuat di dunia. Pedang iblis Muramasa, sudah puas menghirup darah. Sekarang kau takut, kan? Begitu aku membunuhmu, Kekaisaran Sakura akan menghancurkan Federasi Naga dan menjadi penguasa tertinggi dunia. Apa? Dia pergi kemana? Aku di sini, aku ini. Kau pikir cuma kau yang bisa teleportasi? Tidak mungkin. Ini teknik dari Kekaisaran Sakuraku, seni rahasia yang tak pernah diajarkan ke orang luar. Masih banyak yang tidak kau ketahui. Perlutu. Lumayan. Kau mau mati, masih bisa ketawa? Dia mau bunuh diri? Bukan. Itu binatang buas tingkat tinggi dari Kekaisaran Sakura. Suécha. Ada pepatah di Federasi Naga. Setahun dari hari ini adalah hari kematianmu. Jangan Lukaku. Kau sudah hancur total sekarang, tak tersisa sedikit pun. Akulah makhluk terkuat di dunia ini. ABA. Pedang suci? Bahkan jika kau berlatih ratusan tahun lagi, ketika melihatku, kau tetap hanya seperti semut melihat gajah. Kok lama banget sih? Hai, Kamu, bagaimana caramu masuk ke sini? Kamu tidak, bukannya kamu ketemu pedang suci? Camus. Maksudmu berandalan Sakura itu di luar? Dia menghalangiku. Jadi kuhabisi dia dalam perjalanan masuk. Kai, kiperingakin kau, ambil satu langkah lagi, dan aku akan ku tembak kepalanya. Liamlin. Seharusnya kau menyerah saja. Kau sudah dikepung oleh militer. Ayamertuaku. Itu. Kepala sendiri yang memimpin operasi ini. Tidak ada jalan keluar. Baiklah kalau begitu, karena aku toh tidak bisa melarikan diri, aku akan pilih seseorang untuk mati bersamaku. Peranti. Baiklah kalau begitu, kau hancurkan sendiri Meridian MU. Lalu siapkan mobil untukku, dan antar aku keluar. Baik. Aku lakukan. Hai, kamu menghancurkan kultivasimu sendiri. Lalu bagaimana dengan Federasi Naga? Maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Tapi. Federasi Naga membutuhkan immortalnya, tapi mereka membutuhkan Kai. Tidak, jangan. Hai, KAI, dasar kamu bodoh sekali. Kai sudah tamat, aku menang. Pergi ke neraka, bajingan. Tidak. Kamu membohongiku. Barusan, aku mengenai titik yang salah. Aku mengenai bagian mana? Sepertinya aku tidak memutus meridianku. Hai, kamu terluka di bagian mana tepatnya? Ya, tidak ada yang salah kan? Kau tidak impoten, kan?
Jangan mulai dengan omong kosong itu. Pukulan barusan itu. Kurasa itu adalah berkah terselubung. Aku mendapatkan sepasang. Ginjal super. 1, 2, 3. Hanya saja, sepertinya ada efek samping. Dia sudah bangun. Aku di mana? Kai, aku ingin tahu. Dari kita semua ini, siapa pacarmu? Pacar. Pacar yang mana? Tentu saja aku. Tante Lily dan mamaku sudah menyetujuinya. Kami akan bertunangan bulan depan. Lalu aku bisa menikah dengannya. Serius? Hai. APA kau lupa. Janji kita waktu masih kecil? Kita pernah berjanji waktu kecil. Untuk selalu bersama. Aku yang lebih dulu mencintaimu. Kakiku terkilir waktu menari tempo hari. Pijatkan dong. APA? Itu benar-benar terjadi? Sepertinya iya. Beijinggan. Kau janji sama nenekku. Kau bilang, dia akan punya cicit tahun depan. APA, Cisit? Itu juga. Aku tidak peduli. Akulah pacarmu. Tidak mungkin, akulah tunangannya. Dia milikku. Milikku. Dia milikku. Hai. Tolong aku ingin kembali ke alam kultivasi.